Apa judulnya Bapak Ibu? Mencari suami istri yang baik. Kita lihat dulu Amsal 19 ayat 22. Sifat yang diinginkan pada seorang ialah kesetiaannya. Lebih baik orang miskin daripada seorang pembohong. Haleluya. Kata kesetiaan ini dalam bahasa Alkitab bahasa New King James, bahasa Inggris New King James, itu dikatakan kebaikan. Kebaikan. Sifat yang diinginkan pada seseorang, dan ini seorang ini adalah laki-laki, ialah kebaikannya. Dalam bahasa aslinya, ini adalah perjanjian lama, bahasa aslinya adalah bahasa Ibrani, dikatakan haseb, bukan kasep Bapak Ibu, haseb. Haleluya. Haseb yang artinya adalah kebaikan yang mengasihi. Dan kalau dalam perjanjian baru, haseb inilah kemudian muncul kata anugerah. Jadi seorang laki-laki, seorang calon suami yang diinginkan oleh seorang wanita adalah seorang yang haseb, laki-laki yang haseb, laki-laki yang baik, laki-laki yang penuh dengan anugerah. Dan itu terlihat dari ciri-ciri, dari apa yang ditampilkan dalam kehidupannya. Apakah dia itu murah hati, apakah dia itu juga mengampuni saudara pada saat berpacaran atau saat bergaul, Bapak Ibu. Kelihatan dari situ. Karena itulah kalau saudara ingin menikah, Bapak Ibu, carilah yang pria demikian. Ya, yang haseb, yang baik, yang bisa mengampuni saudara, yang penuh dengan anugerah, Bapak Ibu. Bukan orang yang suka marah atau sumbu pendek, Bapak Ibu, tapi sungguh-sungguh yang mengasihi saudara, yang murah hati, bahkan juga yang pasti juga mengampuni saudara apapun kesalahan saudara. Haleluya. Dan itulah yang harus menjadi pegangan bagi kita. Itu bagi laki-laki, untuk laki-laki. Lalu yang wanita, bagaimana seorang laki-laki mencari istri yang baik? Maka istri itu adalah harus bijaksana, dan itulah jodoh dari Tuhan. Ini juga dikatakan dalam Amsal 19 ayat 14. Rumah dan harta adalah warisan nenek moyang, tetapi istri yang berakal budi adalah karunia Tuhan. Kalau dalam bahasa Inggris ya, New King James, dikatakan bahwa istri yang bijaksana itu dari Tuhan. Tuhan yang mengarahkan, Tuhan yang membuat kita akhirnya menemukan wanita yang bijaksana. Haleluya Bapak Ibu. Dan bijaksana ini dalam bahasa aslinya, itu dalam bahasa Ibrani adalah, itu sakal. Sakal Bapak Ibu, bukan angin sakal, bukan. Haleluya. Sakal. Sakal artinya adalah hikmat praktis. Hikmat praktis. Jadi wanita itu bukan hikmat rohani, tapi hikmat praktis. Lewat hikmat praktis inilah seorang suami rumah tangga, dia akan diberkati Bapak Ibu. Istri yang punya hikmat praktis, ya, membuat keluarga kita bisa kaya, membuat dia bisa melihat hal-hal yang bisa meningkatkan kehidupan keluarga. Haleluya. Iya Bapak Ibu, istri yang hikmat praktis. Sakal ini berasal dari Tuhan. Karena lewat Tuhanlah diberikan hikmat kepada seorang wanita untuk membuat rumah tangganya berkecukupan, untuk membuat suaminya sukses dalam karir, untuk membuat suaminya ya berhasil dalam usaha pekerjaan, dalam dagangan, dalam apapun yang dilakukan. Karena itulah benar juga ucapan dunia berkata begini Bapak Ibu, di balik suksesnya seorang suami ada istri di belakangnya yang menopangnya yang luar biasa. Benar? Haleluya. Iya. Karena apa? Karena memang istri itulah yang memberikan hikmat praktis. Hikmat praktis untuk bisa karir suaminya maju, untuk bisa membuat rumah tangganya berkecukupan, tidak kekurangan Bapak Ibu. Dan karena itulah wanita yang dicari untuk menjadi ibu rumah tangga adalah wanita yang bijaksana, yang sakal. Sakal ini datang dari Tuhan. Itulah sebabnya setiap kita harus mengadakan Tuhan. Supaya apa? Dapatkan terus sakal, terus dapat hikmat praktis dari Tuhan. Sehingga kita bisa menerapkan banyak hal, melakukan terobosan dalam apapun dalam usaha pekerjaan kita. Haleluya. Itu wanita yang sakal, sehingga ucapannya ucapan berbobot, ucapannya ucapan yang baik, ucapan yang membawa hormat bagi dirinya. Ya, bukan ucapan yang jorok, bukan ucapan yang asal bunyi, bukan asal gosip Bapak Ibu, tapi ucapan yang berbobot. Dan itulah yang dibutuhkan dari seorang wanita. Dan wanita demikian pasti hidupnya mengadakan Tuhan, sebab wanita yang sakal hanya sakal datang dari Tuhan. Amin. Ya. Dan wanita demikian inilah wanita yang bernilai Bapak Ibu. Nilainya jauh di atas batu merah delima. Merah delima Bapak Ibu. Ya, coba kita lihat Amsal 31 ayat 10. Istri yang cakap, siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Kalau dalam bahasa Inggris, ya, istri yang bernilai. Ya, nilainya jauh di atas batu merah delima. Jadi benar-benar berharga Bapak Ibu. Ya, karena itulah ibu-ibu, mari
kita sungguh-sungguh wanita bernilai di dalam Tuhan, maka saudara akan dicari-cari banyak pria. Ya Bapak Ibu, karena apa? Ketika menikah dengan saudara, pasti dia hidupnya makmur, pasti dia diberkati. Banyak hikmat Tuhan yang dicurahkan lewat dirinya, sehingga bisa juga disampaikan kepada suaminya, sehingga sukses dalam pekerjaan apapun yang dilakukan suaminya. Iya Bapak Ibu. Dan dalam bahasa aslinya, wanita bernilai tadi atau wanita cakap tadi itulah kail. Kail artinya kekayaan, keberanian, kekuatan, kuasa. Jadi wanita yang ada itu, maka rumah tangganya menjadi berkuasa, rumah tangganya kuat, rumah tangganya penuh hikmat, rumah tangganya banyak terobosan dalam kehidupan. Haleluya Bapak Ibu. Jadi bukan melempem, tapi terus maju. Wah, selalu ada hal-hal yang luar biasa yang selalu diperbarui. Dan hanya satu-satunya wanita yang disebutkan bernilai itu adalah Rut. Kita tutup bagian pertama dengan Rut 3 ayat 11. Oleh sebab itu anakku, janganlah takut, segala yang kau katakan itu akan kulakukan kepadamu. Sebab setiap orang dalam kota kami tahu bahwa engkau seorang perempuan baik-baik. Nah, ini dalam bahasa lainnya adalah bernilai. Bernilai. Atau dalam bahasa aslinya adalah kail. Bahasa aslinya Ibrani kail. Wanita yang kail. Wanita yang bernilai. Wanita yang bijaksana. Wanita yang mantap. Haleluya Bapak Ibu. Dan hanya satu wanita yang di Alkitab dikatakan wanita kail, wanita bernilai. Hanya satu, Rut namanya. Karena itulah kalau saudara ingin sungguh-sungguh bernilai di mata manusia, harapkan Tuhan untuk memberikan sakal, sehingga kita selalu punya hikmat dari Allah, sehingga banyak terobosan, banyak kemajuan, banyak hal yang membuat keluarga kita, suami kita menjadi maju berkembang, dan saudara menjadi wanita idaman setiap orang. Amin Bapak Ibu. Berikan kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus Bapak Ibu. Haleluya. Sekarang kita masuk pada bagian kedua, mencari jodoh di gereja. Yohanes 4 ayat 14. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Wow. Ya, sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Jadi Yesus ingin kita, saudara, tidak hanya menjadi konsumen, tapi saudara menjadi produsen. Sehingga dalam diri saudara mengalir mata air yang bisa menghasilkan air terus menerus. Syaratnya, saudara harus minum dulu air hidup dari Yesus. Haleluya. Nah, kalau kita lihat kisahnya ini adalah kisah saat Yesus bertemu dengan seorang wanita di sumur, Bapak Ibu. Nah, banyak tokoh-tokoh di Alkitab itu berjumpa jodohnya itu di sumur. Tapi bukan berarti saudara harus ke sumur atau penjaga sumur, Bapak Ibu. Untuk dapat jodoh, enggak. Itu gambaran. Perjanjian lama itu adalah bayangan. Itu gambaran untuk hakikat dalam perjanjian baru. Dalam perjanjian lama, Bapak Ibu, Ribka ditemukan di mana? Di sumur. Lalu apa? Yakub ketemu Rahel, calon istrinya, di mana? Di sumur. Musa ketemu calon istrinya Zipora, di mana? Di sumur. Saudara itu ada hal yang peristiwa berulang-ulang jadi sumur. Dan perjanjian lama inilah bayangan, Bapak Ibu. Dengan perjanjian baru adalah hakikat. Perjanjian lama sumur itu berbicara tentang orang memberikan minum kepada domba, orang memberikan minum kepada ternaknya, ya, gembalaannya, Bapak Ibu. Dan dalam perjanjian baru, gambaran apa sumur ini? Ini gambaran gereja, di mana gembala agung kita Yesus, gembala kita, memberikan minum bagi kita domba-dombanya, dan kita menerima air hidup dari Yesus. Amin. Itu dia. Haleluya. Karena itulah mari, kalau saudara ingin jodoh, Bapak Ibu, aktif di gereja. Ya, jadi Allah ingin kita mendapatkan jodoh kita di gereja, atau berakhir di gereja atau di sumur. Di sumur Ribka aktif memberikan minum ternaknya, Bapak Ibu. Ya, Yakub membantu Rahel memberikan minum ternak. Musa juga memberikan minum ternak, Bapak Ibu, di sumur. Dan ini mempunyai apa? Pelajaran apa bagi kita? Bahwa kita juga harus ambil bagian di gereja. Ya, kalau saudara ingin jodoh, Bapak Ibu, mari aktif juga di gereja. Haleluya. Iya, aktif di gereja. Tapi bukan berarti tujuan saudara aktif untuk dapat jodoh. Dapat jodoh, setelah itu pergi dari gereja. Oh enggak, Bapak Ibu. Tapi kita mari aktif di gereja. Kita nikmati persekutuan dengan Tuhan. Kita nikmati air hidup Tuhan. Dan lewat itulah semua ditambahkan dalam kehidupan kita. Amin. Berikan dulu kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Iya, jadi kita ambil bagian pelayanan, aktif dalam interaksi. Jangan menutup diri, buka hati, buka pikiran, amin. Iya dong. Dan saya juga mengalaminya di gereja, Bapak Ibu. Saya mendapatkannya itu luar biasa. Itu benar-benar dari Tuhan, Bapak Ibu. Saat itu saya itu anggota timnya Bapak Gembala.
Dan ketika saya menjadi timnya Bapak Gembala, nggak mungkin saya jelalatan Bapak Ibu. Saya cari mana cewek-cewek yang cantik-cantik untuk saya dikasih. Oh, kalau dilihat Pak Paraju itu penglihatannya tajam Bapak Ibu. Ditendang saya 12 pas bisa. Haleluya Bapak Ibu. Iya, nggak mungkin saya itu jelalatan gitu. Haleluya. Walaupun banyak jemaat Bapak Ibu, nggak mungkin saya jelalatan. Lalu gimana? Tuhan punya cara sendiri. Ya, Tuhan menggerakkan banyak pendeta pada saat itu untuk menjadi comblangnya saya, untuk menjadi tim suksesnya saya Bapak Ibu. Haleluya. Seperti pendeta Ivan, seperti pendeta Denny Harseno, seperti pendeta almarhum Simeon Yunus, seperti juga pendeta Dolop. Ya, pokoknya semua pendeta-pendeta ring satunya Bapak Paryaji lah. Nah dulu kan saya stafnya beliau. Amin. Jadinya comblangnya juga beliau-beliau itulah. Haleluya. Ya mereka berkata, "Ri, sana itu ada tuh, belum nikah tuh, cewek keren. Pokoknya punya posisi bos lah." Haleluya Bapak Ibu. Iya, semula saya jual mahal Bapak Ibu. Iya dong, kita kan harus jaga juga kesannya gitu Bapak Ibu. Enggak. Tapi akhirnya mereka ngojok-ngojok gitu terus Bapak. Udahlah, coba dulu lah, kenalan dulu lah. Gimana nanti kan bisa cocok-cocok sendiri gitu. Haleluya Bapak Ibu. Iya, umur saya waktu itu sudah hampir 36. Udah hampir expire. Enggak bercanda. Haleluya. Iya, akhirnya apa? Ya, pendeta Denny itu ngasih nomor telepon saya kepada calon istri saya. Calon istri saya juga dikasih nomor handphone saya. Telepon-teleponan. Ternyata ketika teleponnya ternyata cocok Bapak Ibu, enak ngobrolnya. Dan nggak lama kemudian kami memutuskan langsung nikah serius. Amin Bapak Ibu. Iya, cara Tuhan kan demikian kan, indah kan? Indah. Nggak perlu saya jelalatan Bapak Ibu. Ngelihat nggak perlu. Tuhan punya cara yang ajaib. Amin. Amin. Iya, karena itulah bagi kita mari buka hati kita, maka Tuhan akan menciptakan hal yang luar biasa, tepat pada tempat dan waktu yang tepat. Amin. Dan itu pas saya jadi tim Bapak Gembala pada saat itu. Saat itu loh Bapak Ibu. Jadi tempatnya tepat. Kenapa tempat tepat? Kalau seandainya saya menjadi tim Bapak Gembala itu sekarang ini, wah nggak bakal saya dapat jodoh seperti sekarang. Kenapa? Karena Bapak Paryaji dulu selalu berakhir pelayanan itu di Penin Bank, dan istri saya itu dulu singer di Penin Bank Bapak Ibu. Ya. Maka ketika berakhir situ, semua kumpul timnya beliau-beliau itu yang tadi saya sebutkan nama-namanya Bapak Ibu. Nah itulah mereka. Oh yang belum menikah nih siapa? Oh tinggal si Hari aja nih, tinggal ini aja nih belum laku dia. Kalau pendeta kalau ngomong itu nggak jaim-jaim Bapak Ibu. Kalau saudara aja kita jaga kan. Kalau sama pendeta kan cuek-cuek aja, benar. Ngomong juga asal aja kan. Ini belum laku ya. Haleluya Bapak Ibu. Iya kan? Nah akhirnya itu seperti gitu. Nah Tuhan memberikan tepat. Coba kalau seandainya sekarang ini Bapak Paryaji nggak lagi pernah berakhir pelayanan di Penin Bank, selalu berakhir di mana? Di GI atau di Grand Indonesia ataupun di Sarbini, benar? Lah nggak bakal ketemu. Saudara lihat itu. Jadi cara Tuhan itu tepat pada waktu yang tepat, tempat yang tepat, sehingga saya bisa mendapatkan jodoh yang terbaik, sehingga menjadi istri saya. Amin Bapak Ibu. Berikan kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus. Dan saya mengalami, saudara juga bisa mengalami yang lebih dahsyat lagi. Amin. Haleluya. Iya Bapak Ibu. Sama juga pendeta Ivan juga gitu. Saudara tahu dapat jodohnya di mana? Di gereja juga. Dulu beliau itu pengerja di Hero, di cyber di Bekasi Bapak Ibu, yang suka nyalam-nyalam pada saat jemaat datang gitu Bapak Ibu. Nyalam-nyalam. Iya, yang bagi-bagi bulutin Bapak Ibu. Iya. Lagi gimana? Lagi Pak Paryaji dibukain pintu sama beliau. Langsung Pak Paryaji seperti dibisikkan Tuhan, itu calon mantu kamu. Iya kan? Iya kan? Lah iya, ada di bulutin, ada tulisan di bulutin. Lah iya dong. Karena itulah bagi kita hari ini juga banyak hal itu bisa dibukakan Tuhan secara ajaib bagi kita. Amin. Tapi saudara harus mengambil bagian, saudara aktif dan juga buka hati. Jangan terlalu jual mahal, tapi juga jangan terlalu diobral Bapak Ibu, minta sale gitu, jangan. Haleluya. Ya, tapi sungguh-sungguh kita bergerak dalam Tuhan, maka saudara akan mendapatkan jodoh yang terbaik. Haleluya. Yes, luar biasa. Nah, Yesus jumpa dengan seorang wanita Samaria di sebuah sumur. Itulah sumur Yakub. Yesus menyatakan diri sebagai sumur dari air hidup, sumber mata air yang memberikan kita air sampai kehidupan yang kekal. Nah, ketika kita menikah Bapak Ibu, Tuhan membuat itu kita menjadi berkembang. Ketika saudara menikah, saudara berkembang. Saudara single itu sebenarnya sudah sempurna. Ketika Adam diciptakan Allah, ya pada hari ke-6, apa kata Allah tentang ciptaannya? Sangat baik. Benar Bapak Ibu? Sangat baik kan? Pada saat menciptakan alam, itu ciptanya baik. Pada saat menciptakan manusia, itu sangat baik. Pada saat itu Adam baru sendiri. Jadi seorang single pun, saudara seandainya single pun, saudara sudah sangat baik di hadapan Tuhan. Tetapi kalau saudara ingin berkembang lebih lagi dipakai Tuhan, maka saudara harus menikah.
Kenapa? Ya minimal Bapak Ibu, lewat pernikahan saudara pasti saudara berkembang. Saudara punya anak kan? Dari 2 menjadi 3. Benar Bapak Ibu? Dari 2 menjadi 4 atau mungkin. Benar? Tergantung anak saudara. Benar? Dari situ juga mungkin nanti dapat cucu lagi. Benar? Berkembang kan? Tapi kalau saudara nggak menikah, saudara sudah sempurna sebenarnya, sudah sempurna. Alkitab berkata sangat baik. Haleluya Bapak Ibu. Tapi saudara sendiri. Hal yang sama juga terjadi menjadi kesaksian di gereja Joseph Prince di Singapura Bapak Ibu. Ya, beliau itu saya yakin adalah pendeta yang terbesar dan terbaik di Singapura saat ini. Menurut saya ya. Ya, karena gereja juga udah besar sekali sekarang. Nah, beliau juga pada saat belum menikah, masih single, masih jomblo Bapak Ibu, mereka juga dia udah baik, pelayanan udah baik, sudah berkembang pesat. Tetapi ketika dia menikah, pertumbuhannya lebih dahsyat lagi. Kenapa? Karena Tuhan menambah-nambahkan kuasa, hikmat dan urapan di dalam pelayanan. Dan itu juga terbukti di dalam Alkitab. Ketika Adam sendiri, dia sudah lengkap sebenarnya, dia berkuasa atas Taman Eden. Tetapi Allah tidak hanya sebatas programnya untuk Adam berkuasa atas Taman Eden, lebih lagi. Tapi Adam untuk berkuasa atas seluruh bumi. Dan untuk itulah maka Adam diberikan jodoh, namanya Hawa. Dan lewat adanya Hawa, perintah Tuhan bukan lagi berkuasa atas Taman Eden, pelihara Taman Eden, tidak. Beranak cuculah, penuhi seluruh bumi dan taklukkan bumi. Bukan lagi berkuasa atas Taman Eden, tapi berkembang lebih besar lagi, lebih luas lagi, seluruh bumi. Saudara lihat itu? Haleluya. Ya, hal yang sama juga dalam kehidupan kita. Saudara single itu sudah bagus. Saya tidak mendorong saudara harus selalu menikah, tidak. Single juga saudara bisa sehat, single juga saudara bisa sukses, single juga saudara bisa happy. Nggak ada masalah. Saya juga dulu waktu single sampai lama saya, saking happy-nya sampai usia 36 baru saya nikah. Haleluya Bapak Ibu. Haleluya. Iya kan? Iya, sampai usia 36 saya baru nikah. Kenapa? Saya menikmati saya single Bapak Ibu. Menikmati banget saya single. Haleluya. Iya. Kemana-mana sendiri, kantong juga cukup tebal dan segala macam apa-apa sudah bisa. Bereslah. Pekerjaan juga cukup mapan lah. Haleluya. Udah happy saya. Tapi program Tuhan bukan hanya saya sendiri, tapi lebih lagi dibesarkan. Karena itulah dipertemukan saya dengan jodoh. Haleluya. Dan lewat jodoh itu kita punya anak. Kan berkembang kan? Dari 2 menjadi 3. Haleluya Bapak Ibu. Kan membesar kan? Pembesar. Karena itulah bagi saudara, kalau saudara single, it's okay. Tidak ada yang bisa memaksa saudara untuk bisa harus nikah. Nggak perlu. Saudara happy, udah oke itu. Udah nggak masalah. Tapi kalau saudara ingin lebih bertumbuh lagi, untuk lebih besar lagi, untuk saudara membentuk rumah tangga, untuk saudara punya keluarga besar, saudara harus menikah. Haleluya Bapak Ibu. Karena lewat menikahlah saudara bisa punya anak. Amin. Lewat menikahlah saudara bisa punya cucu. Amin. Lah iya dong. Kalau nggak menikah gimana punya anak? Kalau menikah gimana punya keluarga besar? Benar? Haleluya. Tapi kalau saudara single itu sudah oke. Saudara jalan kehidupan itu nggak ada masalah. Di hadapan Tuhan nggak ada masalah. Di hadapan manusia juga nggak ada masalah. Dan tidak ada orang juga yang berhak mendorong saudara untuk maksa saudara. Amin. Haleluya. Berikan dulu kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Dan juga Bapak Ibu, kalau wanita-wanita garis-garis itu ya jangan kejar pria yang studi Alkitab terus ngomongnya ayat mulu. Haleluya Bapak Ibu. Ya itu hidup jadi membosankan Bapak Ibu. Dan banyak orang berpikiran pendeta itu seperti gitu. Ngomongnya tentang ayat mulu, baca Alkitab terus. Seakan-akan juga istri nanti dipaksa harus terus baca Alkitab. Oh enggak Bapak Ibu. Itu kadang-kadang itu pemikirannya salah Bapak Ibu. Iya. Ya pendeta juga manusia seperti manusia normal. Amin Bapak Ibu. Seperti saya. Emangnya saya baca Alkitab terus-terusan kayak gitu? Oh enggak. Enggak Bapak Ibu, asik-asik aja. Dan buktinya juga sampai istri saya juga nyaman bersama dengan saya. Benar? Haleluya. Lah iya dong. Asik aja. Nyata kita Bapak Ibu. Pendeta juga nyata. Bukan kayak di awang-awang gitu Bapak Ibu. Haleluya. Sampai ngomong juga, harus doa dulu. Diskusi harus doa dulu. Oh, enggak. Ya, istri saya nyaman. Kalau dia pulang kantor juga, dia cerita tentang pekerjaannya, saya nyambung. Kenapa? Saya juga bukan hanya baca Alkitab, saya baca juga koran bisnis, saya juga baca majalah bisnis, swasembada, saya baca. Ya, istri saya dapat langganan dari kantornya Bapak Ibu, majalah swasembada. Terus saudara tahu, saya ditugaskan suruh baca. Setelah baca nanti hal-hal yang menarik ceritakan kepada dia. Makanya otak saya juga ada otak bisnis Bapak Ibu. Haleluya. Bukan hanya Alkitab. Haleluya. Demikian juga yang lain-lain juga saya tahu. Makanya jadi nyaman. Istri saya cerita tentang masalah di kantor, saya bisa memberikan solusi. Oh, kamu harus lakukan gini, saya lakukan gini. Haleluya Bapak Ibu. Jadi nggak ngomong ayat melulu. Wah, membosankan Bapak Ibu. Haleluya. Karena istri saya kan sekuler juga, kerja. Ya, dia bos juga. Haleluya Bapak Ibu. Dia perlu masukan dari suaminya. Dan suaminya nggak tulalit Bapak Ibu. Tetap nyambung. Tetap ada hal-hal yang baru. Haleluya. Bukan ngomongnya terus Markus, Matius, Lukas, Yohanes. Wah, terus. Haleluya.
Itu kehidupan pendeta itu nggak mendarat gitu Bapak Ibu. Dan Tuhan juga ingin kita seperti itu. Kenapa Tuhan ingin seperti itu? Karena Tuhan juga seperti itu. Buktinya apa? Allah Roh Firman itu menjadi daging seperti manusia dan hadir di tengah-tengah kita. Benar Bapak Ibu kan? Coba kita lihat ayatnya. Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Bukan menyendiri Bapak Ibu, bukan bersembunyi dari kita, enggak. Diam di antara kita dan kita telah melihat kemuliaannya. Haleluya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi Allah itu tidak diawang-awang, tidak di surga ya, tapi konkret hadir dalam kehidupan manusia, di antara manusia. Dan saking konkretnya, sampai orang Nazaret tidak percaya Yesus Tuhan. Karena saking konkretnya, Yesus mungkin dulu pernah main bola sama mereka. Benar Bapak Ibu? Nah bisa aja kan, main gundu sama mereka. Teman gundu kita, teman main bola kita, jadi Tuhan. Yang benar. Haleluya Bapak Ibu. Karena saking nyatanya. Sampai mereka nggak percaya. Sampai ketika Yesus mengajar di sebuah sinagoge, demikian hebat pengajaran Yesus, dia mengacu kepada kitab Yesaya. Ya, roh Tuhan ada padaku, aku membawa kabar baik kepada orang miskin, aku memberikan ya pembebasan kepada yang tertindas, aku mencelikkan mata orang buta. Lalu mereka berkata apa? Dari mana dia tahu? Bukankah dia anak Yusuf? Karena saking nyatanya Yesus hadir di tengah-tengah manusia Bapak Ibu. Sampai mereka sendiri, benar nggak ini? Benar nggak ini? Haleluya Bapak Ibu. Karena saking nyatanya. Haleluya. Iya. Jadi memang Tuhan itu bukan diawang-awang, hadir nyata di tengah-tengah manusia. Dan itu juga terlihat lagi bahwa Allah itu tidak menyendiri di atas sana, di surga sana, tapi membaur. Tidak hanya berbicara tentang rohani Bapak Ibu. Buktinya apa? Yesus tidak sejak kecil ada di bait Allah. Benar? Tidak ada seperti Harun dia. Benar? Ataupun seperti Samuel sejak masa muda jadi pembantunya Imam Eli. Ada gitu Yesus? Tidak kan? Di Nazaret terus kan? Benar. Haleluya, umur 30 baru dibaptis. Benar, Bapak Ibu? Jadi benar-benar nyata, konkret. Bukan melulu tentang firman. Walaupun Yesus adalah firman itu sendiri. Wow, mantap itu. Dan itulah sebabnya bagi kita juga hari ini, Yesus juga berkata, hiduplah nyata, jadilah garam dan terang dunia. Saudara bisa konkret menjadi garam kalau apa? Melebur kan? Lah iya dong. Bisa menjadi terang kan? Melebur kan? Lah iya dong. Karena itulah bagi kita hari ini, ketika saudara Kristen, bukan saudara tinggi di awang-awang sana, enggak, membaur di dunia. Dan lewat kita membaur inilah, kita bisa menjadi garam, sehingga orang lain kita garami, kita bisa menjadi terang, sehingga orang lain berjalan kegelapan, itu juga kita bisa terangi. Amin Bapak Ibu, haleluya. Jadi konkret, karena Yesus juga bukan di awang-awang roh, tapi hadir secara nyata daging di tengah-tengah manusia, sehingga manusia bisa percaya, manusia bisa ditebus dari segala dosanya. Amin. Kita lihat Matius 5 ayat 13-14. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Ayat 14 terakhir. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Sekarang lihat kepada saya. Karena itulah bagi kita hari ini, orang Kristen, mari kita membaur dalam kehidupan. Tetapi lewat kita membaur, kita tetap memegang jati diri kita sebagai anak Tuhan. Karena kita punya tugas untuk menjadi garam, untuk menggarami banyak orang yang sudah pahit hidupnya, yang sudah hambar hidupnya, sehingga mereka juga mempunyai arti dalam kehidupan. Amin. Demikian juga kita bisa menjadi terang bagi sekitar kita, yang mereka berjalan dalam kegelapan, yang mereka mengalami banyak masalah, karena mereka jalan meraba-raba, mereka tidak tahu arah kebenaran. Tapi hari ini lewat kita di dalam Kristus, kita menjadi terang. Dan kita bisa menjadi terang, kita bisa menjadi garam, kalau kita hadir di tengah-tengah mereka, sehingga mereka juga mengalami, kita garami, mereka juga mengalami, kita terangi dalam kehidupan. Amin. Berikan kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus. Haleluya Bapak Ibu. Itu dong. Sekarang kita masuk pada bagian yang ketiga, tempat dan waktu yang tepat. Sekarang kita lihat Kejadian 24 ayat 12. Lalu berkatalah ia, Tuhan, Allah Tuanku Abraham, buatlah kiranya tercapai tujuanku pada hari ini. Tunjukkanlah kasih setiamu kepada Tuanku Abraham. Haleluya. Nah, si hamba Abraham ini berdoa kepada Tuhan, buat dirinya pada tempat yang tepat, pada waktu yang tepat. Dan hari ini kita juga bisa berdoa demikian untuk dapatkan jodoh kita Bapak Ibu, pada tempat yang tepat, pada waktu yang tepat. Dan saya sudah tadi bersaksi tentang Kara tadi, tempat yang tepat pada waktu tepat. Saya menjadi tim Bapak Gembala Sidang pada waktu yang tepat dulu, sehingga saya bisa berjumpa dengan jodoh saya yang sekarang menjadi istri saya. Amin. Coba kalau sekarang saya ikut
timnya Bapak Gembala. Wah, nggak ketemu Bapak Ibu. Singer dia dipenin. Lah berakhirnya Bapak di Sarbini atau Grand Indonesia, ya nggak ketemu. Tapi dulu berakhir selalu dipenin, maka ketemulah kita. Haleluya Bapak Ibu. Dan sekarang menjadi istri saya. Haleluya. Iya. Nah, karena itulah kita harus berdoa untuk mendapatkan kara, supaya Tuhan mengatur kita tiba pada tempat yang tepat, pada waktu yang tepat. Karena itulah kita harus masuk juga pada istirahatnya Tuhan. Pada saat Yesus ada di sumur Yakub tadi Bapak Ibu, ketemu dengan wanita Samaria. Lagi ngapain Yesus Bapak Ibu? Lagi ngajar? Lagi menyembuhkan orang? Lagi ngapain? Istirahat. Lagi kelelahan Yesus, lagi istirahat. Lagi Yesus istirahat, Yesus kemudian menyuruh murid-muridnya untuk membeli makanan. Benar Bapak Ibu? Yesus lagi ngapain di sumur? Istirahat. Haleluya. Bagi kita juga hari ini, mari kita ada dalam istirahatnya Tuhan, dalam sumurnya Tuhan. Maka kara akan selalu kita alami dalam kehidupan kita. Kita selalu berada pada tempat yang tepat, pada waktu yang tepat. Kara artinya adalah juga tempat yang tepat, pada waktu tepat, dalam istirahatnya Tuhan. Tapi roh kita yang istirahat, tapi kita tetap aktif Bapak Ibu, mencari. Tapi saudara, roh saudara istirahat artinya apa? Tanpa khawatir. Roh yang istirahat artinya bebas khawatir. Bagi saudara di dalam Tuhan, saudara harus bebas khawatir. Ketika saudara bebas khawatir, disitulah roh saudara, jiwa saudara istirahat. Haleluya. Itu. Jadi enggak, aduh, apa itu? Waduh. Wah, itu roh saudara nggak istirahat itu Bapak Ibu. Saudara nggak bisa nggak ngalami berkat Tuhan, nggak ngalami banyak anugerah Tuhan. Tapi saudara penuh dengan khawatir, menutup semuanya anugerah Tuhan. Tapi hari ini mari, saudara bebas khawatir. Saudara jangan berkata, aduh Tuhan, saya usia hampir 40 nih, hampir expire ini Tuhan. Cepat-cepat ini dapat jodoh. Kalau tidak saya minta sale ini, jual murah. Oh enggak Bapak Ibu, saudara nggak perlu gitu. Haleluya Bapak Ibu, santai aja. Apapun yang terjadi, single, oke. Aku mesti diberkati, aku bahagia, aku berkecukupan. Ya, jodoh juga, oke. Haleluya, jadi santai. Saudara nggak ngoyo. Haleluya Bapak Ibu. Jadi jiwa saudara itu damai. Tapi saudara secara fisiknya tetap aktif, membuka diri, bersih, rapi, kelihatannya indah. Ya, jadi jangan kumel, rambutnya sampai berdiri, jangan seperti rambut seperti singa gitu Bapak Ibu. Baru-baru tidur, haleluya, kayak iklan aja tuh. Haleluya Bapak Ibu. Ya, tapi sungguh-sungguh kita rapi, enak dilihat, haleluya, wangi, nah, asik. Jadi kita jiwa kita tenang, tanpa khawatir, tapi kita tetap aktif. Dan itu juga bisa terlihat dari Ruth. Jadi dia juga aktif mencari peluang sehingga akhirnya bisa menjadi suaminya Boaz. Amin. Haleluya. Nah, Abraham itu berdoa untuk hambanya, Allah kirim kara, letakkan hamba saya di tempat yang tepat dan pada waktu yang tepat, membuat perjalanannya berhasil. Hambanya juga berdoa yang sama, Allah berikan saya kara di tempat yang tepat pada waktu yang tepat. Bahkan Yakub juga ketika dia melarikan diri dari ketakutan Esau marah kepada dia juga berdoa, El Shaddai, buat perjalanan saya berhasil. Karena itulah dalam kehidupan kita juga ada demikian Bapak Ibu. Jiwa kita tenang, roh kita tenang, tapi kita tetap aktif. Dan kita mengharapkan kara dari Tuhan. Dan ini juga yang dikatakan oleh Raja Salomo dalam kitab Pengkhotbah dengan berkata, peluang terjadi bagi mereka semua. Kita tutup khotbah kita dengan Pengkhotbah 9 ayat 11. Oke, sudah di sana Bapak Ibu? Sekarang lihat kepada saya dulu. Saya bisa jadi timnya Bapak Gembala sidang juga Bapak Ibu. Itu karena kara. Saya berada pada tempat dan waktu yang tepat. Karena kalau dilihat dari senioritas, dilihat dari lama yang saya melayani Bapak Ibu, pada waktu itu, saya itu anak bau kencur. Maksudnya, saya belum apa-apa. Saya baru pelayanan itu tahun 2001 lah. 2001. Lah yang tahun 90 banyak berjejer. Benar Bapak Ibu? Banyak yang ingin juga jadi timnya beliau. Amin. Nah, tapi puji Tuhan, saya bisa ditempatkan Tuhan pada kara, pada tempat dan waktu yang tepat. Pada saat itu saya pernah pelayanan di Tebet. Saat itu nama gedungnya Geraha Pratama atau PSP. Tapi ada satu peristiwa sehingga saya bisa pindah ke Kelapa Gading. Saat itu ada tempat ibadah namanya Wendy's, Tiberias Wendy's. Sebelum akhirnya pindah ke Tiberias Boulevard Bapak Ibu. Nah, saya kemudian pindah di sana pelayanan selama 1 tahun. Dulu sebelumnya di Geraha Pratama 2 tahun. Saya pindah kemudian di Wendy's Tiberias Bapak Ibu di Kelapa Gading. Dan itu saya 1 tahun. Dan pada saat itu panggilan Tuhan rupanya sudah makin kencang bagi saya, karena Tuhan memberikan saya hikmat untuk menulis. Sehingga saya sudah sampai buat konsep seperti renungan harian gitu Bapak Ibu. Dan pada saat yang sama, saya yakin itu bukan kebetulan, Bapak Gembala membutuhkan seorang staf yang bisa membantu beliau untuk menulis. Menulis di buletin, menulis di majalah, dan banyak lagi surat-surat beliau. Dan pada saat itu, pas saat saya juga ada di situ. Dan pada saat itulah menjadi klik dengan Bapak Gembala,
kamu ikut saya pelayanan. Haleluya Bapak Ibu. Selain itu, pada tempat dan waktu yang tepat, sehingga saya akhirnya bisa menjadi stafnya beliau. Kalau tidak ada Kara ini, bagaimana mungkin saya jadi stafnya beliau Bapak Ibu? Banyak yang lebih senior dari saya. Haleluya Bapak Ibu. Banyak yang lebih baik dari saya. Tapi puji Tuhan, Tuhan membuat saya pada tempat dan waktu yang tepat. Dan itulah Kara, sehingga saya bisa menjadi timnya beliau. Saya yakin saya paling lama jadi stafnya beliau, karena saya ikut beliau itu sampai 8 tahun Bapak Ibu. Sampai 8 tahun. Saya yakin sekarang staf-staf beliau itu 2 tahun udah dilepas pengkhotbah Bapak Ibu, dilepas pengkhotbah. Saya bisa sampai 8 tahun jadi stafnya beliau Bapak Ibu. Dia termasuk yang paling awet itu. Haleluya Bapak Ibu. Haleluya. Iya, demikian juga dapat jodoh juga, Kara. Saya dapatkan tempat dan tempat yang tepat. Lagi ada wanita di sana single, lagi singer di Penin Bank. Haleluya Bapak Ibu. Nah, Bapak Gembala lagi berakhir selalu pelayanan di Penin Bank malam. Dijodohin. Para pendeta jadi jomblang, akhirnya apa? Jadi jodoh saya. Coba kalau sekarang saya jadi timnya beliau, ya nggak ketemu. Haleluya Bapak Ibu. Karena itulah Kara pada tempat dan tempat yang tepat. Dan saudara juga harusnya berharap Kara. Supaya apa? Pada saat saudara lulus, saudara lagi dibutuhkan suatu perusahaan. Pada saat saudara mengeluarkan produk baru, pada saat pasar lagi membutuhkan produk saudara, maka saudara pasti suksesnya. Lah iya dong. Pada tempat dan tempat waktu tepat mengeluarkan produk, pasti sukses, laku. Benar Bapak Ibu? Lah iya dong. Karena itulah saudara harus juga berharap Kara, supaya hidup saudara selalu sukses pada tempat dan waktu yang tepat. Haleluya. Coba kita tutup khotbah kita dengan Pengkhotbah 9 ayat 11. Lagi aku melihat di bawah matahari bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat, dan keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat, juga roti bukan untuk yang berhikmat, kekayaan bukan untuk yang cerdas, dan karunia bukan untuk yang cerdik cendekia. Karena waktu dan nasib dialami mereka semua. Waktu dan nasib dalam bahasa asli Ibraninya adalah Kara, Q-A-R-A, Kara. Haleluya. Dan itulah waktu yang tepat dan tempat yang tepat. Dan bagi kita hari ini, Kara hanya Tuhan yang bisa memberikan. Hanya Tuhan yang bisa mengatur kita pada tempat dan waktu yang tepat. Karena itulah hanya Tuhan yang bisa memberikan sukses bagi kehidupan kita. Karena itulah kalau saudara ingin sukses, berdoa kepada Tuhan, memberikan kita Kara, membuat kita pada tempat dan waktu yang tepat. Maka kehidupan saudara sukses, kehidupan saudara berhasil, apapun yang saudara kerindukan, tepat pada saat itu ada di depan saudara. Amin. Berikan kemuliaan paling dahsyat, luar biasa, paling lama bagi Tuhan Yesus.